Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus. Kita akan mendengarkan renungan firman Tuhan di hari ini. Mari kita berdoa. Anugerah dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita diambil dari Yakobus pasal 2 ayat 8. Saya bacakan untuk kita. Yakobus pasal 2 ayat 8. Akan tetapi jikalau kamu menjalankan hukum utama yang tertulis dalam kitab suci, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri, kamu berbuat baik. Sekali lagi saya bacakan. Akan tetapi jikalau kamu menjalankan hukum utama yang tertulis dalam kitab suci, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri, kamu berbuat baik. Demikian firman Tuhan. Kasihilah sesamamu. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, orang yang mengaku percaya kepada Kristus seharusnya menjadi pribadi yang mengerti cara memperlakukan sesamanya. Setidaknya cara berlaku kepada sesama harus berbeda dengan cara dunia yang kerap memandang muka dalam memperlakukan orang lain. Kondisi yang juga nampak pada zaman para rasul, sehingga Yakobus pada nats ini perlu mengikatkan agar umat Allah jangan memperlakukan orang lain berdasarkan status sosial atau ekonomi mereka. Rasa hormat maupun perlakuan yang baik seharusnya diterapkan pada semua orang, tak hanya bagi mereka yang kaya, terpandang, atau berpengaruh. Tetapi hendaklah rasa hormat itu kepada semua orang, siapapun itu, tetap harus dihormati. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara-saudari, sebagai umat yang percaya kepada Tuhan Yesus, Rasul Yakobus mengingatkan kita bahwa kita tidak boleh memiliki sikap yang suka membeda-bedakan antara yang satu dengan yang lain. Sebagai orang percaya dalam Tuhan, kita harus mengetahui bahwa diskriminasi itu sangat bertentangan dengan firman Tuhan. Karena Allah tidak membeda-bedakan kita. Untuk itu, tentu kita tidak berhak sama sekali untuk membeda-bedakan orang lain. Sebagai orang yang percaya, kita menerima perintah dari Allah dan seharusnya kita melakukannya. Itu yang dikatakan oleh nats firman Tuhan pada hari ini, di mana kita untuk menjalankan hukum yang utama yang tertulis dalam kitab suci melalui kasih yang kita tunjukkan kepada semua orang. Artinya, ketika kita berhadapan kepada orang lain, bukanlah status sosial, bukanlah budaya, atau hal-hal yang lain yang kita tonjolkan, tetapi kasih yang sudah kita terima melalui Kristus. Kasih itulah yang harus kita tonjolkan dalam setiap lini kehidupan kita, dalam setiap sosialisasi kita kepada orang lain. Sehingga melalui kasih yang tampak dalam diri kita, orang lain pun mengenal bahwa setiap orang yang hidup di dalam Kristus, pasti dia hidup di dalam kasih. Di dalam Yakobus pasal 2 ayat 8 disebutkan, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Dan perintah ini juga menjadi perintah langsung dari Tuhan Yesus untuk kita hidup dengan kasih kepada sesama kita. Sebagaimana Allah mengasihi kita, kita juga tentu harus mengasihi sesama manusia. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara-saudari, biarlah kasih itu menjadi prinsip perilaku kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta di kerajaan surga, Bapa yang baik, Bapa yang kami kenal dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur atas kasih dan kebaikan-Mu yang masih kami rasakan hingga saat ini. Terima kasih Tuhan.
Di saat ini kami ingin melanjutkan aktivitas kami dalam pekerjaan kami, dalam studi kami, dalam setiap aktivitas kami sehari-hari. Kami telah mendengarkan firman-Mu. Ajar kami Tuhan untuk bisa menjadi orang-orang Kristen yang benar-benar berlandaskan kasih di dalam kehidupan kami. Sebab kami telah terlebih dahulu menerima kasih yang daripada Allah dalam Yesus Kristus. Itu sebabnya kami juga harus mengasihi setiap orang. Bapa yang bertahta di kerajaan surga, kami juga berdoa Tuhan untuk saudara-saudari kami yang mungkin pada saat ini dalam keadaan sakit, dimanapun mereka dirawat. Tuhan kiranya yang berikan kepada mereka kekuatan, berkati segala obat yang mereka makan dan minum ya Tuhan, supaya mereka bisa segera pulih, bisa segera sembuh dari sakit yang ada dalam tubuhnya, dan mereka bisa melanjutkan aktivitas mereka seperti biasa. Tuhan Allah Bapa yang bertahta di kerajaan surga, kami juga berdoa Tuhan untuk saudara-saudari kami yang mungkin berulang tahun pada hari ini. Tuhan kiranya tambahkan kepadanya berkat-berkat-Mu dalam kesehatan, umur yang panjang dan sukacita, supaya dengan semuanya itu bertambah-tambahlah sukacitanya untuk memuji dan memuliakan Tuhan, serta mereka dapat bersaksi melalui kehidupan mereka sehari-hari. Terpujilah Engkau ya Allah Bapa. Kami juga memohon kepadamu Tuhan, Engkaulah kiranya yang menyertai dan melindungi kami dalam satu hari ini, untuk kami bisa melakukan aktivitas kami dengan baik seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih ya Allah Bapa. Kami serahkan hidup kami dalam tangan pengasihan Tuhan. Di dalam Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan bersyukur. Amin.